Johan berkata sambil tersenyum, "Saya telah mendengar tentang hantu tua ini sangat banyak, tetapi tidak memiliki banyak kontak. Karena Anda telah mengatakannya, Tuan Renza, maka anak ini pasti memiliki beberapa fitur yang luar biasa." Setelah mengatakan itu, dia langsung tertawa. "Tuan Renza, Anda langsung membiarkan dia datang kepada saya akan mengobrol dengannya." Tama kemudian berkata, "Aku akan menyuruhnya datang sekarang." Setelah mengatakan itu, Tama menutup telepon, lalu berkata kepada Ervin, "Saya sudah menyapa Johan, Anda harus langsung pergi ke Classic Mansion untuk menemukannya sekarang, dan ikuti dia di awal periode waktu ini untuk memahami denyut nadi bisnisnya saat ini. Pikirkan lebih banyak dan teliti lebih banyak, dan lihat apakah ada ide unik Anda sendiri." Ervin dengan penuh terima kasih membungkuk berulang kali dan berkata, "Terima kasih, Tuan Renza. Saya pasti akan menyelam dan mengikuti Master Johan untuk belajar dan meneliti dengan benar." "Terima kasih, Tuan Renza, atas kebaikan Anda. Saya tidak akan pernah melupakannya." Tama tertawa dan memarahi, "Oke, jangan berlama-lama di sini, cepat dan pergi." Mata Ervin merah, mau tidak mau mengalir dua air mata, lalu buru-buru menyeka dengan lengan baju, menghela nafas. "Tuan Renza, Anda tidak tahu, tahun-tahun ini saya seperti anak yatim piatu, belum lagi di jalan antik, di mana-mana saya harus mengangguk dan membungkuk kepada orang lain. Pada analisis terakhir, karena saya tidak punya pendukung, tapi siapapun yang duduk di tanah di Jakarta, siapapun dapat menggertak, siapapun dapat memerasnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya masih bisa mengikuti Master Johan, mengikuti Anda dalam kehidupan ini." Di sini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air mata, dan kemudian berkata dengan serius, "Tuan Renza, mengatakan ini bagi saya bahwa orang ini terlalu kehabisan napas. Pokoknya, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan mengecewakanmu dan Tuan Johan di masa depan." Tama mengangguk dan berkata, "Memiliki pendukung secara alami adalah hal yang baik. Tetapi Anda juga harus mengingat hari-hari ketika Anda tidak memiliki pendukung. Karena Anda memiliki pendukung, pada gilirannya, jangan menindas orang lain asal miskin. Jangan biarkan dirimu menjadi seperti orang-orang yang kamu jijikkan sejak awal." Ervin mengangguk berulang kali dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Renza, jangan khawatir, saya mengerti ini 10.000 kali." Tama melihat bahwa dia berbicara dari lubuk hatinya, tersenyum tipis, dan berkata, "Baiklah, pergi sekarang." Ervin membungkuk 90 derajat kepada Tama dan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih, Tuan Renza, lalu saya akan pergi dan menemui Tuan Johan dulu." Dengan hati yang gembira, Ervin naik taksi ke Classic Mansion. Sama bersemangatnya dengan dia, ada salesman pria bernama Vivio di toko Hermes. Baru saja, manajer toko, di hadapan semua rekan, memperhitungkan komisi penjualannya untuk satu hari ini. Sebanyak 996.000 jatah, komisinya adalah 298 juta. Single ini tidak hanya memecahkan rekor jumlah barang terbanyak yang dialokasikan di toko, tetapi juga memecahkan rekor komisi tertinggi di toko. Vivio tentu saja girang, tanpa pikir panjang, langsung mengeluarkan ponselnya, yang disebut teman di sebuah dealer mobil bekas, berniat membeli mobil sport Porsche 718 bekas yang sudah lama ditunggu-tunggu darinya. Mobil sport ini, meskipun mobil sport Porsche termurah, harganya hanya beberapa ratus juta. Tetapi di sebagian besar kelompok anak muda yang modis, adalah keberadaan yang sangat mulia. Apalagi di jalanan tengah malam, momen buka atap konvertibel, sehingga banyak anak muda merasakan suasana khas yang bermartabat. Oleh karena itu, mobil ini, di beberapa kota tepi pantai, jelas merupakan mobil paling laris di agen persewaan mobil. Vivio, yang merupakan karyawan merek mewah papan atas, selalu membanggakan dirinya sebagai yang terdepan dalam mode. Dan dia telah berteman dengan banyak wanita bangsawan dan pemboros besar,
dan yang paling dia inginkan adalah mengendarai Porsche 718 miliknya sendiri. Untuk membeli Porsche 718 baru, termasuk opsi, biayanya sekitar 700 juta hingga 800 juta, belum termasuk pajak pembelian puluhan juta. Yang sangat sulit bagi Vivio untuk membelinya. Meski penghasilannya sebagai counter sales tidak sedikit, namun sulit untuk menabung setiap bulan karena dia suka menghabiskan banyak uang selama seminggu. Dia menemukan 718 bekas berusia 2 tahun dengan warna dan konfigurasi yang memenuhi persyaratannya, dan harganya di bawah 600 jutaan. Vivio sendiri memiliki tabungan hampir 100 juta, dan dia memperkirakan bahwa begitu komisi hampir 300 juta dikeluarkan bulan depan, dia bisa meletakkan setengah dari uang muka dan membawa pulang Porsche 718. Setelah temannya dari dealer mobil bekas menelepon, dia buru-buru bertanya, "Erik, 718 merah di tokomu sudah dijual belum?" Orang di seberang berkata, "Tidak, itu tidak dijual, tetapi sudah ada pelanggan yang siap memesannya." Vivio bertanya dengan cemas, "Kapan mereka memesannya? Apakah mereka sudah membayar?" Pihak lain berkata, "Sepertinya mereka membayar deposit niat 100 juta, mengatakan itu akan diperbaiki hari ini." Vivio mendengar ini, segera lega, sibuk berkata, "Karena itu adalah setoran niat, tidak apa-apa. Erik, jangan jual mobil ini ke dia, jual ke saya mau." Ketika pihak lain mendengar bahwa Vivio ingin membeli 718, dia tanpa sadar berkata, "Kamu akan mendapatkan banyak uang. 600 juta, dengan uang muka minimal 300 juta dan asuransi tahun pertama lebih dari 10 juta. Saya tidak mengatakan, dari mana Anda akan mendapatkan uang sebanyak itu?" Vivio tertawa dan berkata, "Oh, siapa yang kamu pandang rendah? Saya katakan, saya mendapat pesanan besar hari ini, dan saya akan mendapatkan komisi 300 juta pada hari gajian ke-15 bulan depan." "Omong kosong," pihak lain berseru, "benarkah? Berapa pesanan besar, komisi 300 juta? Saya telah bekerja keras menjual mobil bekas, dan saya hanya mendapatkan sekitar 10 juta hingga 80 juta sebulan. Jika toko Anda sangat menguntungkan, saya akan datang ke toko Anda untuk wawancara suatu hari nanti." Vivio tersenyum puas dan berkata, "Oh, menurutmu toko kami adalah untuk siapa saja yang ingin masuk ya? Kami hanya merekrut beberapa orang setiap tahun, tetapi ada ratusan pesaing dan tingkat kelulusannya bahkan tidak 1%. Selain itu, kami melayani pelanggan kelas atas. Persyaratan toko bagi kami sangat tinggi, tidak hanya pada citra persyaratan temperamen, tetapi juga membutuhkan pendidikan dan keterampilan bahasa Inggris. Saya pikir bahasa Inggris saja akan membuat Anda keluar." "Bendungan," pihak lain berkata dengan kesal, "bukankah itu hanya menjual pakaian dan sepatu di konter stasiun? Mengapa ada begitu banyak persyaratan sialan? Ibuku bahkan tidak lulus sekolah dasar dan bekerja di departemen store lama sampai dia pensiun." Vivio berkata sambil tersenyum, "Toko serba ada menjual barang rongsokan itu, dapatkah dibandingkan dengan jenis kita? Sepasang sepatu di toko kami mulai dari 7 hingga 8 juta, shawl 3 hingga 5 juta, ambil satu tas saja, lebih mahal daripada deretan barang di departemen store lama. Hei, aku serius denganmu, kamu dapat menemukan cara untuk menjaga mobil untukku dulu. Aku pasti akan datang untuk mengambilnya tepat waktu pada tanggal 15 bulan depan." Pihak lain memikirkannya dan berkata, "Lagi pula, orang telah memberikan uang kepada perusahaan mobil. Anda ingin saya menyimpan mobil saat ini? Saya tidak pandai dalam hal itu. Bos pasti tidak akan setuju." Vivio bertanya kepadanya, "Bukankah kamu mengatakan dia hanya membayar 100 juta untuk uang niat? Itu bukan setoran, dan yang pelit membayar 100 juta, jadi mungkin dia akan mundur nanti." Pihak lain mendengar ini, segera meletakkan hatinya, berkata,
Jika Anda ingin menyebutkan mobil dengan itikat baik, Anda akan memberikan deposit 100 juta kepada dealer. Menerima titipan saya langsung bawa mobil dari showroom ke belakang gudang. Rekan saya yang lain tidak bisa jualan. Tanggal 15 bulan depan Anda datang untuk mengambil mobil. Saya kemudian akan berbicara dengan bos. Biarkan dia mengirimi Anda beberapa hal. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.